Hai, siapa yang udah nonton video gue ngopi with the view di Little Sinbad? Jadi setelah ngopi kemarin, gue akan bikin video tentang penginapan mereka. Gue bahas jalur kesininya dulu ya. Jadi kalau mau kesini tuh sebenarnya gampang. Kalian tinggal pakai aplikasi Google Maps atau Waze atau apapun itu, navigasi online. Terus kalian arahin langsung aja ke Little Sinbad, itu bakal langsung nyampe. Tapi kak, kita cewek-cewek kalau baca map biasanya suka nyasar. Lu doang, gue enggak. Gue bisa nyetir sendiri dari habis subuh dan gak pakai nyasar kemanapun ke tempat yang daerahnya gue belum pernah datengin. Dah, jangan manja. Intinya kalian cari aja di Maps Little Sinbad. Patokannya abis dari pagi sore yang arah Puncak Gadok, itu kalian belok kiri ke jalan Gang Hankam. Terus kalian tinggal ikutin aja jalan ini. Aduh kak, galak banget jelasinnya. Ya gimana ya, gue ngonten sama kesehariannya sama kayak gini cara ngomongnya. Dah ya, akhirnya kita sampai nih di parkirannya. Jadi parkirannya menurut gue sih gak terlalu luas ya. Jadi ini ya kalau untuk mobil sebenarnya bisa agak ke bawah situ tuh. Tapi gue karena belum ada mobil di sana, jadi gue parkir agak di atas ya, di dekat hotelnya. Nah itu di bawahnya sebenarnya tadi villa. Nah kita sekarang mau review hotelnya dulu. Jadi mereka punya 4 kamar nih di hotelnya. Jadi begitu sampai ke parkiran, kalian langsung ke kiri. Gue kira itu tuh pos security, ternyata itu kayak lobby buat ngambil kunci hotel, kunci kamar gitu. Anyway, ini kamar-kamar ini mereka bilangnya hotelnya sih ya, karena mereka punya villa lagi. Tapi menurut gue ini lebih mirip resort gak sih? Soalnya kamarnya kayak gak gitu banyak dan gedungnya gak tinggi kayak hotel gitu kan. Atau coba yang tahu bedanya penginapan, hotel sama resort boleh komen di bawah. Terus gue mau lanjut. Jadi kamar yang kita akan review adalah kamar paling pojok nomor 4 di lantai pertama. Ini dia kamarnya. Menurut gue sih cukup luas ya ukuran kamarnya, nggak sempit gitu. Terus gue saranin kalau kalian nginep di sini pilih kamar ini aja karena dia di lantai bawah, nggak perlu naik lagi ke lantai atasnya. Dan ini tuh nomor 4 itu paling pojok, view-nya kolam renang. Terus balkonnya lebih luas gitu karena balkonnya kan nggak cuma dari arah depan tapi ke samping juga karena dia di pojokan. Oke, jadi di pojokan sana tuh disediain kayak rak-rak gitu sama tempat buat penyimpanan tas-tas sama koper-koper. Terus di dekat tempat tidur kalian disediain sofa-sofa di situ. Lihat deh dekorasinya. Ini tuh kayak modern minimalis gitu. Dan yang paling gue suka adalah kayak jendelanya gede banget. Jadi view-nya tuh keren. Kalau kalian buka jendelanya, itu tuh bisa kelihatan gunung gitu. Nanti coba ya gue kasih lihat nih. Kayaknya gue buka jendela deh. Gue lupa. Gue buka di situ apa yang depan ya. Pokoknya ini view-nya kolam renang gitu dari sini. Terus kalian bisa lihat gunung juga. Tapi karena ini gue kesini masih pagi banget, jadi kayak gunungnya tuh masih ketutupan kabut ya. Oke, jadi terus kita mau buka nih jendela yang depan. Kalian bisa lihat sendiri, ini kamarnya luas banget loh. Udah ada TV-nya dan yang perlu kalian ingat di sini nggak ada AC ya, karena udah dingin, Shay. Nih gue yakin yang nontonnya sering skip-skip nih info-info kayak gini pasti suka ke-skip beneran. Dah makanya jangan di-skip nih, gue mau buka jendela nih. Kita lihat ya view-nya kayak gimana. Tuh lihat, bagus kan? Ini tuh masih berkabut ya, jadi kayak belum terlalu kelihatan gitu gunung-gunungnya. Nah ini di sini gue bilang kenapa bagus, karena harganya juga affordable banget. Kalian bayangin dengan view kayak gini dan cuaca yang sangat sejuk, rate kamarnya cuma 1,2 jutaan itu di weekday dan 1,5-an di weekend. Itu pun mereka masih suka kasih diskon lagi loh dari 20 sampai 50%. Nanti biasanya dia bakal broadcast dari WhatsApp, makanya kalian save ya nomornya mereka, gue cantumin di sini. Jadi kalian bisa nanya-nanya langsung sama lihat-lihat katalog mereka. Oh iya, nama penginapan mereka itu Villa Bukit Panorama ya, bukan Little Sinbad. Itu tuh nama tempat kopinya. Oke, sebelum kita ngintip kamar mandinya bersih apa enggak, gue mau kasih lihat kalian di sini. Jadi ini kayak meja rias enggak juga, tapi disediain kayak kopi sama tehnya tuh di sini. Gue heran kenapa ditaruhnya deket kamar mandi ya, nggak deket sofa gitu kan? Ya, oke lah. Oke, modern minimalis ya, tuh kan ada colokan gitu, terus ada kayak menunya di situ. Gue bingung, tapi kayak ada menu makanannya juga. Nanti deh gue kasih lihat, ada di pojokan dekat sofa. Jadi ini tuh konsepnya gimana? Menu makanan kesebar di corner yang berbeda. Terus di sini ada minuman, tapi di atas meja yang kesannya kayak meja rias, soalnya ada colokannya, kayak buat nyatok atau buat pasang hair dryer gitu. Udah lah, yuk kita ngintip kamar mandinya aja. Jadi ini dia kamar mandinya. Ya begini aja. Jadi dia cuma ada hand shower, nggak ada rain shower. Terus toiletnya toilet duduk, kamar mandinya bersih, amenitiesnya disediain sabun, sikat gigi sama sampo. Kalian bisa lihat itu di pojokan. Terus di sini juga ada ventilasi udaranya ya, itu di sebelah kiri atas.
Bersih, cuma kayak langit-langitnya ada kayak bekas rembes atau bocor, semoga nggak bocor sih ya. Terus itu handuk-handuknya disediain di situ. Udah gitu aja. Nah ini dia menu yang gue bilang sebagian ada di pojokan tadi dekat kamar mandi, sebagian di atas sofa. Jadi gue bingung. Mungkin ini yang untuk makanan berat kali ya. Tapi kayak kenapa mesti dipisah? Satu di pojok sana, satu di sini. Kan orang kalau mau ngeliat makanan sekalian ya. Maksud gue kan mesennya sekalian. Masa iya harus bolak-balik? Tapi ya udahlah ya, mungkin biar sehat. Kamarnya juga luas kan. Jadi kalian kalau punya target sekian puluh ribu langkah mungkin bisa tercapai gitu ya. Anyway, di sini makanannya tuh kayak makanan-makanan Timur Tengah gitu loh. Kalian bisa lihat sendiri makanan-makanannya sama harganya. Semuanya ada di situ. Tinggal di pause-pause aja ya video ini, jangan males, jangan nge-skip. Ntar malah yang udah dijelasin ditanya lagi di kolom komentar. But anyway, makanan di sini itu bisa dipesan untuk makan siang sama makan malam kalian karena breakfastnya udah include harga rate kamar tadi di 1,2 jutaan weekday dan 1,5 jutaan di weekend. Itu juga kalau mereka lagi ada promo di diskon lagi loh dari 20 sampai 50%. Buruan makanya save nomor mereka di WhatsApp kalian terus hubungin. Siapa tahu lagi ada promo ya kan? Anyway, kenapa coba gue rekomendasiin kamar nomor 4 di pojokan? Karena itu gak berbatasan dengan kamar lain, tapi berbatasan sama musola. Jadi kalian gak perlu takut keberisikan kayak ada siapa di kamar sebelah, atau ada yang teriak-teriak, atau ada suara-suara apa gitu ya kan? Dah segitu dulu reviewnya. Jangan lupa di subscribe channel gue, like, comment, share. Jangan lupa follow juga Instagram Jehan Jalan Jajan untuk rekomendasi jalan-jalan dan jajan-jajan kalian. Bye!